Pengertian kalor. Jadi kita akan membahas tentang kalor. Tahukah teman-teman apa itu kalor? Kalor atau panas merupakan energi yang mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. Satuan kalori setara dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Jadi, banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda yang dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali C. Delta T dengan Q adalah kalori yang diterima atau dilepaskan suatu joule. M sama dengan massa dalam kilogram, C sama dengan kalor jenis benda yang dinyatakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suatu suhu 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin yang satuannya joule per kilogram Celcius. Kalor jenis nilainya 1 kilogram 9 derajat Celcius atau 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu benda dalam 1 derajat Celcius selanjutnya kapasitas oleh benda sebesar M kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Dengan C kapasitas sama dengan kapasitas kalor satuannya joule per derajat Celcius. Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan satuannya joule. M sama dengan massa benda suatu kilogram satuan kilogram. C kalor jenis benda kalor jenis benda satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T perubahannya suhu benda suatu satuannya derajat Celcius. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Kalor dapat mengubah benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap dan melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyembur, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg gas atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah kalor yang diserap dan dilepaskan, satuannya joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan L adalah kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Pada peristiwa menguap dan mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M kali U, di mana U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Satuan kalor uap adalah joule per kilogram. Grafik perubahan wujud zat. Saat benda dilawan kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T. Kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis S pada suhu 0 derajat. S melebur menjadi kalornya sama dengan massa kali kalor lebur pada selang suhu 0 sampai 100 derajat. Kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan mc delta T. Ingat, pada fase ini zat wujudnya cair. Jadi kalor jenis digunakan adalah kalor jenis cair, dan pada suhu 100 Celcius
benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa kali kalor uap. Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan Q sama dengan mc delta T, di mana C adalah kalor jenis zat. Selanjutnya, azas Black. Jika dua zat yang berbeda suhunya disatukan, maka zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang memiliki suhu lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah zat yang diterima sama dengan jumlah zat yang lepas. Peristiwa ini dikenal dengan azas Black. Secara matematis, azas Black dirumuskan dengan Q lepas sama dengan Q terima. M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. M1 C1 dikali T1 dikurang TC sama dengan M2 C2 dikali TC dikurang T2. Dengan M1 sama dengan massa benda bersuhu tinggi, M2 sama dengan massa benda bersuhu rendah dengan satuan kilogram. C1 sama dengan kalor jenis benda bersuhu tinggi. C2 sama dengan kalor jenis benda bersuhu rendah dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. T1 sama dengan suhu tinggi. T2 sama dengan suhu rendah. Tc sama dengan suhu campuran dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya, perpindahan kalor. Pada perpindahan kalor terdapat pembahasan yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang mari kita bahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Pada umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator. Banyaknya perpindahan kalor setiap satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan K A delta T per L, dengan H sama dengan laju perpindahan kalor dengan satuan joule per second. Q sama dengan kalor yang berpindah atau merambat dengan satuan joule. T sama dengan waktu dengan satuan second. K sama dengan konduktivitas termal bahan dengan satuan watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. A sama dengan luas penampang dengan satuan meter pangkat 2. Delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan Kelvin. L sama dengan panjang batang dengan satuan meter. Selanjutnya, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada benda cair dan gas. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan H sama dengan Q per T sama dengan H A delta T, dengan H kapital sama dengan laju perpindahan kalor dengan satuan joule per second. Q sama dengan kalor yang merambat atau berpindah dengan satuan joule. T sama dengan waktu dengan satuan second. H kecil sama dengan tetapan konveksi dengan satuan watt per meter pangkat 2 Kelvin atau watt per meter pangkat 2 derajat Celcius. A sama dengan luas penampang dengan satuan meter pangkat 2. Delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Yang terakhir adalah perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik
tanpa melalui perantara. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan I per T sama dengan E tau A T per 4, dengan H sama dengan laju perpindahan kalor dengan satuan Joule per second. Q sama dengan kalor yang berpindah atau merambat dengan satuan Joule. T sama dengan waktu dengan satuan second. E sama dengan emisivitas benda yang rentannya 0 sampai 1. Tau sama dengan tetapan Boltzmann yang nilainya 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 Watt per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. A sama dengan luas penampang dengan satuan meter pangkat 2. T sama dengan suhu benda dengan satuan Kelvin.